Pasar mobil di Indonesia memang sangat penuh sesak, yang berarti hanya ada mobil-mobil tertentu aja yang bisa mendapatkan popularitasnya di masyarakat. Apalagi kalau kita mau ngomongin kelas SUV. Kelas SUV dari zaman dulu sampai sekarang udah penuh sesak, yang berarti hanya sedikit SUV yang berhasil di kelas ini. Bahkan terkadang misalnya ada 6 mobil di kelas yang sama, hanya 1 atau 2 mobil aja yang bisa berhasil. Yang lebih mengenaskannya lagi, terkadang merek aja tidak bisa membantu mobilnya untuk bersaing di kelas ini. Emang iya, bisa dibilang iya, karena jika kita ingin melihat mobil yang ada di kelas ini dari merek besar, tapi sayangnya mobilnya tidak bisa bersaing sama sekali di kelas SUV, padahal mobil ini keren. Dan ya, mobil tersebut adalah Mitsubishi Outlander. Mitsubishi mengenalkan Mitsubishi Outlander pertama kali di Indonesia pada tahun 2012. Dan kala itu, Mitsubishi mengenalkan 3 varian tipe, yaitu PXA CVT, GLS AT atau CVT, dan GLX manual transmisi 5 percepatan. Ada fakta menariknya, Outlander ini sebenarnya hasil akhir dari mobil konsep Mitsubishi Concept CX yang sudah diperkenalkan di Frankfurt Motor Show pada tahun 2007. Jadinya ya, mobil ini seharusnya bisa menarik pasar karena mobil konsepnya cukup sensasional. Kemudian untuk versi awal Outlander Sport, mobil ini menggunakan mesin 2000cc DOHC yang sudah menggunakan MIVEC. Dengan MIVEC, mobil ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 147 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimalnya ada di 197 Nm di 4200 rpm. Dari lihat spesifikasi mesinnya, ya sebenarnya oke-oke aja. Kemudian selain mesin, dari segi desain sebenarnya mobil ini keren banget. Depan dan belakangnya mirip seperti Lancer EX. Yang berarti ini mobil harusnya menjadi primadona karena Lancer EX adalah mobil yang primadona. Apalagi udah pakai panoramic roof yang cukup mempesona kala itu. Sebenarnya Outlander sudah paket sempurna untuk menjadi mobil laris di Indonesia. Namun sayangnya hal itu nggak kejadian. Tapi Mitsubishi tidak mau menyerah gitu aja karena setelah 2 tahun peluncurannya, Mitsubishi memberikan penyegaran lagi di Outlander Sport pada tahun 2014. Tapi sayangnya penyegaran faceliftnya nggak yang gimana-gimana, bahkan cenderung minor. Menariknya, faceliftnya cukup berbeda dengan beberapa negara yang melakukan facelift di Outlander yang sama. Yang mana di beberapa negara sudah mengusung desain dengan konsep dynamic shield, tapi di Indonesia tidak melakukan hal serupa. Yang mana pasar akhirnya cukup kecewa dengan mobil ini, yang pada akhirnya konsumen meninggalkan mobil ini. Apalagi tepat di tahun yang sama, Honda mengeluarkan Honda HR-V, yang mana persaingan buat Outlander semakin berat. Jadinya, ya Outlander semakin ditinggalkan. Namun sebenarnya apa yang salah dari mobil ini sehingga konsumen benar-benar nggak mau mobil ini? Sebenarnya ada beberapa alasannya. Yang pertama tentu aja harga. Salah satu alasan utama Mitsubishi Outlander kurang laku di Indonesia adalah strategi penetapan harga yang dianggap kurang kompetitif. Jadi saat pertama kali diluncurkan, harga Outlander berada di segmen menengah atas yang bersaing dengan model-model populer seperti Honda CR-V, Toyota Fortuner, dan Mazda CX-5. Ya, harga Outlander kala itu adalah mulai dari 289 juta rupiah. Yang mana harga ini tipis banget sama kelas mobil premium di atasnya. Kemudian selain harga, tentu aja fitur. Fitur sangat penting di kelas SUV. Bahkan bisa dikatakan kelas SUV adalah kelas yang paling menuntut soal fitur. Dan Outlander dengan harga segitu, fiturnya banyak yang berpendapat biasa aja, bahkan tidak ada bedanya dengan mobil lainnya. Mungkin yang berbeda dari mobil ini adalah bukan fiturnya, melainkan sensasinya. Outlander dibuat dari ide untuk menggabungkan kedua mobil andalan Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Lancer dengan performa Pajero. Tapi sayangnya hal ini malah menjadi blunder di pasar Indonesia, karena banyak orang yang mengeluhkan tentang kebingungan mobil ini. Apa yang buat bingung? Ya, mobil ini serasa naik sedan, namun tinggi. Kenapa hal ini dilakukan? Ya karena menurut Mitsubishi, interior sedan adalah yang terbaik. Sebagai contoh, kursi belakangnya memiliki sudut kemiringan sedan, tapi sensasi berkendaranya tinggi. Ini mungkin disukai oleh sebagian orang, namun tidak untuk sebagian orang lainnya. Kemudian selain itu, semua masalah utama mobil ini kurang diminati adalah durabilitas. Merek Mitsubishi mungkin baru-baru ini aja menjadi merek primadona bagi sebagian orang karena ada expander dan expander laku banget. Ini cukup berbeda pada tahun 2012-an, yang mana merek Mitsubishi tidak seperti saat ini. Merek ini terkenal spare partnya sulit dan spare part mahal. Dan yang lebih parahnya lagi, merek ini di tahun segitu terkenal penyakitan. Dan faktanya adalah Outlander adalah mobil yang cukup penyakitan. Apa aja penyakitannya? Yang pertama, mesinnya kasar ketika dihidupkan, apalagi kalau AC-nya nyala langsung berdecir. Dan ini adalah penyakit bawaan, bukan penyakit karena umur. Dan ya, Outlander mengalami cacat produksi di bagian belt dan alternator AC. Namun Mitsubishi pernah melakukan recall untuk memperbaiki hal ini. Jadinya ya udah bukan masalah lagi. Kemudian selain itu, suspensi belakang jeduk. Insulator sirkulasi AC juga terkadang bocor, yang mana bau menyengat suka masuk ke kabin. Lalu ada juga masalah di kaki-kaki, tepatnya di rack steer.
Menariknya, Rextir Outlander gampang rusak ini bukan karena jalan yang rusak ataupun masa pakai, tapi emang bahannya kurang bagus, yang berarti nggak awet sama sekali. Dan sayangnya hal ini terjadi semua di mobil Outlander tahun awal, yang berarti setelah facelift yaitu tahun 2014, beberapa penyakit bawaan sudah tidak ada lagi, seperti jeduk, Rextir gampang jebol, dan lainnya. Tapi sayangnya hal seperti ini membuat citra Outlander sudah buruk. Terlebih lagi harga spare part Mitsubishi kala itu bukanlah harga yang murah, bisa 2-3 kali lipat dari harga spare part Toyota. Kasarnya, Nissan memiliki citra spare part yang lebih mahal, Mitsubishi malah lebih mahal daripada Nissan. Jadi siapa yang mau beli mobil penyakitan dengan harga spare part yang mahal? Jawabannya ya hampir nggak ada. Selain itu juga, Mitsubishi menawarkan kenyamanan berkendara di mobil ini. Tapi sayangnya, mobil ini malah kurang memberikan kenyamanan berkendara. Yang mana Outlander dengan mesin 2000cc dinilai sangat lemot. Ya sebenarnya nggak lemot-lemot banget, yang lemot itu yang versi CVT. Kalau manual ya tentu aja mobil ini ngebut, dan yang AT ya juga oke-oke aja. Emang CVT masalah utamanya. Dengan hal-hal yang ada, Outlander jadi kalah bersaing sama mobil lainnya. Bahkan dengan adanya hybrid atau PHEV untuk Outlander, tetap aja mobil ini nggak bisa keangkat penjualannya. Bahkan Outlander PHEV banyak kekurangannya, misalnya getaran saat akselerasi. Dan hal ini bisa terjadi karena masalah integrasi sistem transmisi dan hybridnya. Jadi ya, dari awal generasi sampai terakhir, mobil ini bisa dibilang lebih dikenal mobil penyakitan daripada mobil yang memiliki durability yang hebat seperti ide awal mobil ini dibuat. Ya cukup disayangkan memang mobil ini bisa gagal total di pasar Indonesia. Padahal kalau mau lihat interiornya, mobil ini lebih modern dibandingkan mobil lainnya pada saat itu. Bahkan lebih modern daripada HR-V kalau menurut saya pribadi. Tapi dengan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, sayangnya hal ini membuat Outlander dijauhi oleh kebanyakan orang. Terlebih lagi, Mitsubishi benar-benar kayak nggak niat jualan ini mobil. Karena mobil ini nggak pernah diupdate secara masif oleh Mitsubishi untuk menarik pasar. Ya udah gitu aja ini mobilnya. Namun, dengan tidak ada update dari Outlander ini membuat sesuatu yang menarik. Ya, desain Outlander jadi timeless. Ketika kita melihat Outlander di jalan saat ini mobil masih kelihatan keren aja, kayak nggak ada pesaingnya lagi. Dengan adanya desain yang timeless ini, makanya nggak heran kalau mobil ini di pasar bekasnya menjadi favorit. Ya, Outlander di pasar bekas cukup favorit. Kenapa bisa? Ya gimana enggak, kapan lagi dapat mobil harga 100 jutaan lebih dikit untuk tahun tertua, udah bisa mendapatkan sensasi mobil premium. Terlebih lagi, buat kalian yang suka sama Lancer, Outlander adalah jawabannya. Tampang depan dan belakang, ini mobil emang udah Lancer banget. Jadinya ya, mobil ini menjadi pilihan favorit di pasar bekas. Tapi ingat, jangan terbuai dengan harga yang murah, karena mobil ini dari awal barunya aja udah banyak penyakitnya. Yang berarti kalau kalian beli di tahun sekarang, kalian membutuhkan perawatan yang lebih banyak dan peremajaan yang lebih intens. Terlebih lagi, partnya harganya masih mahal. Ya, part Outlander masih mahal, bahkan untuk kelas aftermarketnya, Outlander masih mahal. Kita bisa ambil contoh di part yang gampang rusak, yaitu Rextir. Harga part Rextir Outlander saat ini ada di harga 3 jutaan, sedangkan Rextir Expander ada di harga 1,5 jutaan. Ya, setengah harganya. Oke, kalau mau dibandingin lagi dengan mobil di kelasnya misalnya HR-V produksi 2014 memiliki harga part aftermarket Rextir di harga 2 jutaan. Jadi jelas, harga part Outlander mahal. Itu baru Rextir, belum yang lainnya. Terlebih lagi, partnya juga lumayan susah dicari untuk beberapa part slow movingnya. Outlander memang mantap untuk dibeli secara bekas, tapi kalian harus memiliki budget lebih untuk merestorasi mobil ini. Dan hal yang paling sulit untuk diketahui ketika beli bekas Outlander adalah ECU-nya. Ya, relay ECU Outlander terkenal lemah. Dan kalau rusak harganya, mahal. Ya banyak PR-nya emang kalau beli ini mobil. Tapi kalau kalian nggak masalah sama hal itu semua, Outlander adalah pilihan yang oke. Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada, Mitsubishi Outlander adalah salah satu mobil gagal dari Mitsubishi. Gagal secara pemasaran, gagal secara durabilitas, dan gagal dalam hal penjualan. Outlander sebenarnya bukan mobil yang buruk, hanya aja kelebihannya tidak memberikan dampak yang berarti untuk mobil ini. Jadi ya, Outlander tidak ada kelebihan apapun jika dibandingkan mobil lainnya di kelas yang sama. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.